Jadi setelah pada video sebelumnya kita mempelajari mengenai deret aritmetika, kita akan mempelajari salah satu cabang lain dari deret bilangan, yaitu deret geometri. Jadi yang dimaksud dengan deret geometri adalah sebuah barisan geometri yang tiap sukunya dijumlahkan satu dengan yang lainnya. Jadi secara umum deret geometri itu masih sama dengan barisan geometri, sama-sama memiliki rasio. Apa itu rasio? Rasio adalah konstanta perkalian dari suku-suku yang berdekatan. Tetapi apa beda dari deret geometri dengan barisan geometri? Nah, kalau pada barisan geometri setiap suku dipisahkan oleh lambang koma. Sementara pada deret geometri, setiap suku di sini dipisahkan oleh lambang penjumlahan. Nah, karena secara umum bentuknya sama, sehingga jika kalian ingin lancar mempelajari deret geometri, kalian harus paham dulu apa itu barisan geometri. Nah, bagi yang belum paham barisan geometri, silahkan kalian membuka lagi video pada pertemuan sebelumnya mengenai barisan geometri. Nah, untuk lebih memahaminya, mari kita kerjakan contoh di bawah ini. Tentukan S5 dan S4 harusnya nih ya. S5 dan S4, deret kelima dan deret keempat dari deret berikut. Nah, di sini ada sebuah deret. Nah, kita harus memastikan dulu sebelum mengerjakan untuk mencari S5 dan S4-nya, kita harus memastikan dulu bahwa ini itu adalah deret geometri. Bagaimana cara memastikan bahwa deret ini adalah deret geometri? Kita cek. Nah, cek konstanta perkalian dari suku-suku yang berdekatan. Kita cek dari suku pertama yaitu 1 ya, suku pertama ini 1 ke suku kedua yaitu 2 itu memiliki konstanta perkalian berapa. Nah, dari 1 ke 2 itu kan dikalikan konstantanya 2. 1 kali 2, 2. Nah, dari 2 ke 4 dikalikan berapa? 2 kali berapa biar 4? 2 juga dikalikan 2. Dari 4 ke 8 juga dikalikan 2. Nah, dari sini kita bisa melihat bahwa konstanta perkaliannya sama, yaitu dari tiap suku-suku yang berdekatan konstanta perkaliannya sama yaitu 2. Sehingga nilai rasio di sini adalah 2. Nilai rasio dari deret bilangan ini adalah 2. Sehingga karena memiliki rasio perkalian yang sama, maka bilangan ini tuh dapat dikatakan adalah deret geometri. Nah, untuk selanjutnya kita akan mencari nilai dari deret keempat dan deret kelima. Nah, deret keempat itu rumusnya apa sih? Rumus mudahnya itu kalau deret keempat berarti kan U1 atau suku pertama tambah suku kedua tambah suku ketiga tambah suku keempat. Nah, suku pertamanya adalah 1, suku kedua 2, suku ketiga 4. Suku ketiga 4, suku keempat adalah tinggal dijumlahkan saja. 1 tambah 2 3, 3 tambah 4 7, 7 tambah 8 sama dengan 15. Iya. Nah, sekarang kita mencari S5. S5 ini punya cara cepat jika kalian sudah tahu S4-nya. Bagaimana caranya? Tinggal dijumlahkan S4 ditambahkan U5. Nah, S4-nya tadi sudah kita cari nilainya 15. Nah, sementara U5-nya, nah di sini cuma sampai U4 atau suku keempat. 1, 2, 3, 4. Nah, suku kelimanya karena ini deret geometri, kita bisa mencari dengan cara melihat polanya. Jadi setiap loncat satu suku dikalikan 2. Jadi di sini pun dikalikan 2. Berapa? 8 kali 2 16. Nah, sehingga suku kelimanya di sini 6. Jadi nilai dari deret kelima adalah 15 tambah 16 sama dengan 31. Nah, begitu cara mencari deret sebuah deret geometri. Nah, sekarang kita akan mempelajari rumus suku n dari deret geometri. Jadi untuk menentukan deret geometri
yang ke n gitu ya. Jadi ada dua rumus di sini, rumus ketika nilai rasionya lebih dari 1 dan rumus ketika nilai rasionya kurang dari 1. Jadi berbeda ketika rasionya lebih dari 1 dan ketika rasionya kurang dari 1 rumusnya berbeda. Nah, kita cek di nomor 1 dulu ya. Nomor 1 tentukan S6 dari deret berikut. Kita kerjakan ya. Nomor 1 kita tulis lagi deretnya ya. Suku pertama 3 ditambah suku kedua 9 ditambah suku ketiga 27 ditambah suku keempat 81 dan seterusnya. Nah, hal pertama yang kita cari di sini adalah U1 ya. U1 kita cari di sini. U1 ini sudah kelihatan di sini, yaitu berapa suku pertamanya? Ya, 3. Lalu yang kedua yang harus kita cari adalah rasio. Jadi untuk mencari SN itu kita harus mencari dulu pertama U1 dan rasio. Nah, rasio ini cara mencarinya mudah. Tinggal cek saja konstanta perkaliannya berapa ini ya. Konstanta perkaliannya berapa. Nah, dari 3 ke 9 berapa konstanta perkaliannya? Ya, ini dikali 3. Ini juga dari 9 ke 27 dikali 3. Dari 27 ke 81 juga dikali 3. Sehingga di sini terlihat rasionya adalah 3. U1 dan rasio sama-sama nilainya adalah 3. Nah kan karena nilai rasionya sama dengan 3 sehingga kita pakai rumus yang R lebih besar dari 1 karena jelas 3 itu adalah angka yang lebih besar dari 1 sehingga pakai rumus yang R lebih besar dari 1. Kita tulis rumusnya Sn sama dengan U1 kali R pangkat N dikurang 1 dibagi R dikurang 1. Nah, U1 nya berapa? Tulis U1 nya berapa? 3. R nya berapa? R nya juga 3. Nah, N nya berapa? N. Nah, yang ditanyakan S6. Nah, maka Sn di sini diganti S6 sehingga pangkat N di sini pun diganti pangkat 6. Itu ya. Lalu dikurang 1 per R nya kembali berapa? 3 dikurang 1. Nah, setelah ini kita kerjakan yang di atas dulu nih. 3 pangkat 6 itu artinya 3 dikalikan sebanyak 6 kali. 3 dikali 3 dikurang 1 ya. Per 3 dikurang 1 2. Nah, lalu setelah itu dikerjakan yang di dalam kurung. Nah, 3 dikalikan sebanyak 6 kali itu hasilnya berapa? 3 kali 3 sebanyak 6 kali itu hasilnya adalah 729 dikurangi 1 per 2. Nah, 3 dikali 729 dikurang 1 itu sama dengan 728 bagi 3. Nah, bagi 2 ya, bagi 2. Lalu setelah itu kita kalikan 3 kali 728 itu hasilnya 3 kali 8 24 nyimpen 2. 3 kali 2 6 tambah 2 8. 3 kali 7 21. Nah, 2184 dibagi 2. Nah, 2184 dibagi 2 itu hasilnya ya 2 bagi 2 1. Nah, ini masih 1 di sini. Minjem 1. Ya, turun 1 18. 18 bagi 2. Nah, ini 1902. Jadi 2184 bagi 2 itu adalah 1092. Sehingga nilai dari deret ke-6 dari deret bilangan ini adalah 1092. Nah, sekarang masuk contoh soal terakhir nomor 2, yaitu menentukan nilai dari S5 ya dari deret, dimana bunyi deretnya adalah suku pertamanya 1000, suku keduanya 500, suku ketiganya 250 dan seterusnya.
kalian disuruh mencari nilai dari S5 atau deret kelima. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti nomor 1 ini. Kita tentukan dulu nilai dari U1-nya berapa. U1-nya adalah, untuk deret yang ini adalah 1000. Ya. Terpampang nyata ini 1000. Lalu yang kedua yang ditanya, yang harus kita ketahui juga adalah rasio. Nah, untuk mencari rasionya, kita cek polanya. Dari suku pertama ke suku kedua, dari suku kedua ke suku ketiga, dan selanjutnya. Nah, dari suku pertama ke suku kedua itu berapa konstanta perkaliannya? Dari 1000 ke 500 itu dikali berapa? Dari angka 1000 mau ke angka 500 itu kan berarti dibagi 2 kan, dari 1000 ke 500 itu. Sehingga konstanta perkaliannya kalau dibagi 2 adalah setengah atau 1/2. Nah, dari 500 ke 250 juga kan dibagi 2 atau konstanta perkaliannya setengah. Sehingga nilai R-nya di sini adalah setengah. Ya. Nah, kan R-nya adalah 1/2 atau setengah. Sehingga karena R-nya sama dengan setengah, sehingga nilai R-nya itu kurang dari 1, karena setengah itu kurang dari 1. Sehingga karena kurang dari 1, kita menggunakan rumus SN yang ini nih. Yang SN R-nya kurang dari 1. Kita tulis rumusnya. SN sama dengan U1 1 min R pangkat N per 1 dikurangi R. Nah, setelah ini kita baru bisa mencari nilai dari S5. S5 sehingga N-nya diganti angka 5 sama dengan U1 di sini adalah 1000 kurung buka 1 dikurangi R-nya setengah pangkat N-nya ya. N di sini kan diganti 5 sehingga N yang di sebelah sini pun ya R-nya diganti setengah, N-nya diganti juga 5. Nah, gini ya. Dikurangi 1 dikurangi R-nya setengah. R-nya setengah ya. Lalu setelah ini kita kerjakan yang atas dulu. 1000 kurung buka 1 dikurangi berarti setengah pangkat 5 itu 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5 gitu ya. Ini sifat perpangkatan. Ini itu sifat perpangkatan. Lalu ini 1 dikurangi setengah. 1 dikurangi setengah itu setengah ya. Kalau kalian punya kue 1 dikurangi setengah, kuenya tinggal setengah. Nah, setelah ini ya, sama dengannya harusnya sini. Setelah ini kita masih kerjakan yang di atas 1000. 1 dikurangi 1 pangkat 5 itu 1 dikalikan sebanyak 5 kali itu tetap 1. 1 mau dikalikan sebanyak berapapun hasilnya tetap 1. Mau dikali 1000, sejuta. Nah, ini 1 dipangkatkan 5 artinya 1 dikalikan sebanyak 5 kali. 1 kali 1 kali 1 kali 1 kali 1 itu tetap hasilnya 1. Sementara 2 pangkat 5 itu 2 dikalikan sebanyak 5 kali. Itu hasilnya adalah 32. Ya. Per jadi 1 pangkat 5 per 2 pangkat 5 itu 1/32. Per ini setengah ditulis lagi. Sehingga 1000 kurung buka 1 dikurangi 32. Nah, ini adalah pengurangan ya dari bilangan yang belum sama penyebutnya. Kita samakan penyebutnya jadi berapa? Nah, jadi sama-sama 32 ya kan. 32 dikali 1 32 kan. Sehingga 1 itu jadi 32 per 32 dikurangi 1 per 32 ya. Angka 1 itu bisa diubah menjadi 32 per 32. Sehingga di sini penyebutnya jadi sama-sama 32 per setengah. Nah, ini 1000 32 dikurangi 1 31 per 32 dibagi setengah. Nah, ya. Ini itu sama dengan 1000 kali ini aja ya. Naik ke atas nih, setengah naik ke atas jadi kali, jadi 2 kali 1000 ya. Ini kan 1/2 naik ke atas jadi kali. 2 kali 1000 jadinya 2000. Dikali 31 per 32. Nah, ini setelah dicari ternyata hasilnya adalah 1900
37,5. Nah, jadi seperti ini cara mencarinya. Nah, ini dicari, setelah dicari ternyata seperti ini hasilnya. Nah, di sini mungkin ada yang sedikit bingung ya, kenapa dari 1 jadi 32 itu karena 1 itu kita jadikan sama penyebut dengan 1/32. Karena penyebutnya 32, maka biar jadi angka 1 pembilangnya pun 32. Sampai sini paham ya? Nah, 32 dikurangi 1 itu sama dengan 31. Jadi 32/32 dikurangi 1/32 itu adalah 31/32. Nah, ini setengah. Kenapa bisa naik ke atas jadi 2000? Ini kan setengah. 1/2 naik ke atas jadi 2/1. Berarti 2/1 kali 1000 adalah 2000. 2000/1 ya. Kita dikalikan ini hasilnya sekian. Itu dulu untuk pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.